Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal yang makin kesini itu semakin edian parah pokoknya ya. Geyang dan Su Hao yang sedang mencari asal-usul kesadaran ilahi mendadak dikejutkan dengan kemunculan retakan ruang di langit-langit medan pertempuran asing. Akibatnya mereka tidak mampu melepaskan diri dari retakan tersebut yang mampu menghisapnya dengan penuh energi. Begitu juga Kun Bu dari sekte tarian ilahi yang tidak bisa melepaskan diri dari energi menghisap retakan ruang tersebut. Namun bukan hanya ketiganya yang masuk ke dalam retakan, para murid lain yang sudah sampai tahap jiwa baru lahir juga tidak bisa berbuat banyak setelah retakan ruang tersebut muncul. Bahkan saat mereka berusaha menyatukan kekuatan untuk membuka pintu teleportasi, energi misterius yang menyedot mereka jauh lebih kuat. Usut punya usut, kekuatan tersebut semakin meningkat drastis karena kemunculan jiwa-jiwa gentayangan yang jumlahnya tak terbatas. Di sisi lain, Wang Lin yang baru saja mendapatkan tubuh fisik Mali masih duduk bersimpu di antara puing-puing batu meteor alam ruang angkasa. Dengan memanfaatkan tubuh Mali, ia bisa memahami bahwa raga yang dirasukinya hampir mati tetapi memiliki bakat tersembunyi yang masih bisa dimaksimalkan. Selain itu, Wang Lin bisa lebih leluasa untuk melawan jiwa-jiwa gentayangan yang berniat untuk menghabisinya secara keroyokan. Melihat Wang Lin sudah mampu merebut tubuh seseorang, temannya si pemakan jiwa datang menghampiri dan memperingatkannya bahwa alam sekitar tempat tersebut telah hancur kacau balau. Maka dari itu, pemakan jiwa mengajak Wang Lin untuk tetap tinggal di sana selama ribuan tahun ke depan sambil menunggu retakan ruang terbuka dari dunia luar. Tapi Wang Lin ngeyel ingin kembali ke dunia nyata melalui pintu teleportasi yang entah kapan bisa muncul dan terbuka. Akibatnya sisa-sisa ruh Mali di dalam tubuh fisiknya masih bisa dikendalikan, memberitahu bahwa Wang Lin tidak mungkin bisa semudah itu keluar karena roh spiritualnya tertahan. Sama seperti jiwa gentayangan yang berkeliaran, Wang Lin akan terjebak dalam medan pertempuran asing tersebut, bahkan meski ia bisa memakai esensi spiritual jiwa yang baru lahir. Kalaupun Wang Lin bisa membebaskan diri dari tempat tersebut, maka ia akan dianggap iblis oleh penduduk dunia luar, sehingga ia pasti akan dibasmi tanpa ampun. Akan tetapi, Wang Lin bersikeras ingin menunggu pintu teleportasi terbuka secara normal dan dengan cara menjaga tempat tersebut tidak runtuh dan hancur. Sejurus kemudian, teman seperguruan Mali mencoba terbang menghindari kejaran jiwa-jiwa gentayangan untuk menemukan pintu teleportasi yang bisa menyelamatkan mereka. Akan tetapi rombongan tersebut sedikit was-was karena Mali belum juga kelihatan batangnya sejak terpisah, sehingga ia meyakini anak muda tersebut telah meninggoy entah batang apa ya. Hingga kemudian Wang Lin yang saat itu berpura-pura menjadi Mali muncul dari belakang sehingga membuat teman-temannya merasa plong karena masih hidup. Sampai pada akhirnya rombongan itu hampir saja ditangkap oleh jiwa-jiwa gentayangan, namun beruntung Mali alias Wang Lin mampu menghindarinya. Pertolongan yang dilepaskan Wang Lin nyatanya tidak disadari oleh ketiga rekannya yang masih belum sadar kalau roh yang ada di tubuh Mali adalah dirinya. Mereka malah menganggap Mali memiliki tingkat kultivasi paling rendah yang menyebabkan ia harus berada di belakang dalam perjalanan mencari pintu teleportasi. Wang Lin yang juga tak mau langsung menjelaskan identitas aslinya terpaksa mengikuti skenario yang dijalankan oleh ketiga senior dari Mali tersebut. Mereka sadar bahwa medan pertempuran asing sangat berbahaya, sehingga harus segera menemukan pintu teleportasi untuk bisa membebaskan diri. Nah, sesaat sebelum berjalan lanjut, Wang Lin diberi sebutir pil spiritual oleh nona seniornya agar tubuh fisik Mali tersebut bisa selamat dari bahaya. 2 hari berselang, rombongan Wang Lin masih belum bisa menemukan pintu teleportasi meski sudah mencari ke titik yang paling terdekat. Menurut hemat mereka, teleportasi tidak bisa cepat ditemukan karena medan peperangan asing tersebut entah mengapa kehancurannya mengalami keterlambatan. Jadi keruntuhan medan perang memang sengaja ditunda oleh Wang Lin dengan bantuan pemakan jiwa sahabatnya yang sebelumnya telah berjanji ingin memberikan bantuan. Akan tetapi dalam perjalanan itu Wang Lin meminta pemakan jiwa untuk mencari keberadaan Geyang dan Su Hao yang telah membunuh Mali secara keji dan mengerikan. Sebab di tangan 2 orang jahat itulah token spiritual yang bisa dipakai untuk memasuki teleportasi bisa didapatkan oleh Wang Lin. Mendapat instruksi tersebut, pemakan jiwa bergegas untuk mencari keberadaan 2 anak dajjal itu, sementara Wang Lin secara mengejutkan malah menyelamatkan seniornya Nona Zihong.
Keanehan yang terjadi kepada Ma Liang seketika membuat para seniornya terkejut bukan kepala karena murid tersebut sebelumnya dicap paling payah di antara mereka. Namun kini segalanya berubah karena Ma Li bahkan mampu mengusir jiwa-jiwa gentayangan hanya dalam satu kedipan mata. Yang lebih membagongkan lagi adalah Wang Lin bisa mengendalikan jiwa-jiwa gentayangan menjadi tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Dalam hatinya ia ingin menggunakan jiwa-jiwa tersebut dengan segenap kesadaran sehingga bisa membantunya untuk mengumpulkan harta karun sebelum memasuki pintu teleportasi. Sementara itu seniornya yang merasa kalau Ma Li sudah berbeda, diam-diam ingin kabur melarikan diri, namun segera ditangkap oleh jiwa gentayangan yang dikendalikan oleh Wang Lin. Perubahan mengerikan yang terjadi pada diri Ma Li membuat murid tersebut rela memberikan kesadaran ilahinya asalkan tidak jadi dihabisi dan diselamatkan ke dunia nyata. Begitu juga dengan senior yang lain, mereka mau tidak mau menuruti apa kata Wang Lin meski sebelumnya memandang murid tersebut sebelah mata. Hingga kemudian senior Zihong memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada junior Ma Li sebelum tubuhnya diambil alih oleh Wang Lin. Dengan tegas Wang Lin menjelaskan kalau Ma Li telah meninggal yang sontak membuat Nona Zihong merasa sangat terpukul. Dalam perjalanannya menuju pintu teleportasi, pemakan jiwa kembali menggoda Wang Lin agar tidak usah kembali ke dunia nyata melainkan menetap di tempat tersebut jauh lebih lama. Akan tetapi Wang Lin bersikeras ingin menebus teleportasi demi membalaskan dendam kepada si kakek Dajjal yang telah membuat orang tuanya meninggoy. Tak jauh dari tempat Wang Lin terbang, para murid dari sekte tarian jiwa sedang ketakutan di dalam tirai pelindung karena jiwa-jiwa gentayangan semakin banyak beranak pinak. Murid-murid sekte dengan ciri khas berjubah emas tersebut ternyata sedang menunggu teleportasi terbuka namun harus menghadapi masalah jiwa gentayangan yang mengeroyoknya. Beruntung tirai tipis yang mengelilingi mereka sedikit banyak mampu melindungi dari serangan jiwa gentayangan. Dari kejauhan, Wang Lin memerintahkan 3 seniornya untuk lebih dulu mendekati tirai pelindung yang menghalangi serangan-serangan jiwa gentayangan. Hingga kemudian pintu teleportasi mulai nampak sedikit terbuka ketika 3 senior Wang Lin bergerak mendekat. Namun sama sekali tidak dihadang oleh jiwa-jiwa gentayangan. Tentu saja keistimewaan yang didapat ketiganya berkat pertolongan Wang Lin yang memang telah menjelma jadi sosok pemakan jiwa di alam pertarungan asing. Semua orang yang ada di dalam tirai pelindung tak mampu menyembunyikan keheranan mereka karena jiwa gentayangan malah memberi jalan pada 3 senior Wang Lin. Sementara itu Wang Lin yang berusaha menembus tirai pelindung demi masuk ke teleportasi dikasih paham sama pemakan jiwa bahwa ia tidak mungkin bisa menghancurkannya. Hingga pada akhirnya monster-monster jiwa gentayangan yang ingin menghancurkan tirai pelindung jelas membuat murid-murid yang ada di dalamnya sangat ketakutan. Mereka was-was kalau seandainya serangan itu datang tiada henti, maka bukan tidak mungkin tirai pelindung akan benar-benar hancur. Akan tetapi ribuan jiwa gentayangan yang menyerang di bawah komando Wang Lin senyata-nyatanya bisa lenyap seketika saat menyentuh tirai pelindung berkekuatan spiritual tersebut. Bahkan Wang Lin sampai gregetan dan menyatukan jiwa-jiwa gentayangan jauh lebih gila lagi meskipun ujungnya kalah juga sama tirai tersebut. Hingga pada akhirnya Wang Lin memaksa salah satu dedengkot monster untuk menyerang setelah ia membekalinya dengan kekuatan kesadaran ilahi. Meski sukses menembus tirai tersebut, jiwa gentayangan yang memiliki energi kesadaran spiritual belum bisa berhasil menaklukkan tempat tersebut. Dari jarak yang lumayan jauh, Wang Lin lantas diberitahu oleh pemakan jiwa bahwa tirai tersebut bisa menembus hukum kesadaran ilahi yang dimiliki oleh Wang Lin. Mau tak mau ia pun harus mencari cara agar bisa segera menaklukkan tirai pelindung demi bisa memasuki teleportasi untuk keluar dari medan pertempuran asing. Alhasil, Wang Lin mencoba memurnikan harta karun dari beberapa kantong spiritual yang telah didapatkan pemakan jiwa setelah ia diam-diam bisa menaklukkan Geyang dan Su Hao. Sebab Wang Lin tahu betul kalau Geyang dan Su Hao adalah perampok harta karun selama ribuan tahun, sehingga ia yakin bisa mendapatkan ramuan spiritual yang bisa meningkatkan formasi pertahanan tubuhnya.
Dan benar saja beberapa saat kemudian tubuh Wang Lin dibekap oleh arbor pertahanan berkilauan emas yang menjadikannya yakin bisa menembus tirai pelindung. Sementara itu pintu teleportasi akhirnya terbuka yang menyebabkan murid-murid di dalam tirai satu persatu tersedot keluar, meninggalkan medan pertempuran asing yang dianggap bagaikan neraka. 3 senior Wang Lin yang sudah ada di dalamnya pun dipersilakan untuk masuk lebih dulu, sementara ia akan menyusul mereka secepat mungkin. Meski sadar bahwa roh spiritualnya tidak mungkin bisa masuk teleportasi, Wang Lin tetap nekat melakukannya dengan mengendalikan fisik Mali yang benar-benarnya biasa-biasa aja. Akibatnya Wang Lin harus kewalahan memasuki tirai pelindung karena sutra hitam ilahi yang tersebar berusaha menerkam Wang Lin. Perjuangan Wang Lin menjadi bahan tertawaan para pemakan jiwa yang menganggapnya sebagai sesuatu yang gila dan tidak mungkin bisa menandingi kekuatan sutra hitam dari tirai pelindung. Akan tetapi Wang Lin berkeyakinan bahwa berkat energi pertahanan yang dimilikinya ia pasti bisa menembus tempat itu meski harus mempertaruhkan nyawanya. Terlebih lagi Wang Lin memegang token spiritual dari dunia luar yang memang berfungsi menjadi kunci untuk memasuki teleportasi yang jarang terbuka. Dalam keadaan tertekan karena rohnya ditolak oleh teleportasi, Wang Lin menunjukkan token miliknya sambil berteriak bahwa ia tidak akan mati untuk yang kesekian kalinya. Dahsyatnya ledakan energi yang berasal dari perjuangan Wang Lin memaksa para jiwa gentayangan yang membantunya sedikit mundur ke belakang. Mereka meragukan kekuatan Wang Lin meski yang dilakukan anak muda tersebut begitu luar biasa tak bisa dicerna oleh akal sehat. Terlebih lagi sisa-sisa berkat kecerdasan Wang Lin dari dunia nyata membuatnya bisa menemukan titik lemah dari teleportasi dengan mengandalkan token yang ia genggam dengan sangat kuat. Hingga pada akhirnya Wang Lin benar-benar membuktikan ucapannya dengan sukses menembus teleportasi untuk melakukan balas dendam kepada kakek Dajjal dan keluarganya. Akan tetapi ia harus bisa mengendalikan sisa-sisa pemakan jiwa yang ada di tubuhnya agar tidak berbuat sembarangan saat hidup lagi di dunia nyata. Murid-murid kuil Dewa Perang sudah sangat menantikan kepulangan senior Zhou Zihong, Lin Tao, Yang Xiong, dan juga Ma Liang dari medan perang asing. Dan tak berselang lama mereka yang telah ditunggu akhirnya muncul juga tepat di depan altar Dewa Perang, namun kurang satu orang, yakni Junior Mali. Kedatangan Zihong, Lin Tao, dan Xiong seketika membuat murid lainnya penasaran dengan hasil pengembaraan di medan perang asing, terutama dalam misi mencari harta karun yang langka. Akan tetapi obrolan dalam pertemuan di siang itu justru terfokus pada keberadaan Mali yang menurut Xiong akan pulang belakangan. Sebagai haters Mali tak menyangka jika junior lemah tersebut masih bisa selamat di medan pertempuran asing, padahal kepulangannya ke kuil Dewa Perang ternyata tidak terlalu diharapkan lagi. Hingga tiba-tiba Mali yang sebenarnya telah meninggoy namun tubuhnya dipinjam oleh Wang Lin muncul di hadapan mereka dengan pancaran energi yang sangat luar biasa. Murid-murid kuil Dewa Perang seketika membisu seakan tak menyangka jika Mali yang ranah kultivasinya biasa-biasa aja telah menjelma menjadi sosok yang begitu membagongkan. Dengan langkah gagahnya Mali langsung memberi salam kepada tetua Huo yang ingin mengajaknya untuk ngopi bareng sembari melepas lelah setelah Mali pergi ke medan perang asing selama bertahun-tahun. Hanya saja Mali menolak ajakan tersebut dengan memberikan oleh-oleh dari medan perang asing berupa bahan senjata ajaib langka yang cukup berharga. Mali berjanji akan menyelesaikan urusan yang lain terlebih dahulu sebelum nantinya kembali ke kuil Dewa Perang. Segera setelah memberikan oleh-oleh yang berharga, Wang Lin langsung pergi ke wilayah negeri terbakar di mana terdapat 3 anak kecil yang sedang asyik bermain petak umpet. Kedatangannya secara dadakan kayak tahu bulat itu disambut gembira oleh anak-anak tersebut yang menganggap Wang Lin sebagai dewa abadi pelindung tanah mereka. Sampai kemudian 3 anak itu dipanggil oleh ibunya untuk pulang dan makan dulu baru boleh main lagi. Sedangkan Wang Lin secara tiba-tiba memuntahkan seonggok darah. Nah, kejadian tersebut disadari Wang Lin sebagai tanda kalau tubuh spiritualnya perlu menyesuaikan diri dengan dunia nyata sehingga ia harus menepi untuk bermeditasi dengan cepat untuk memulihkan tubuhnya.
Hal pertama yang harus dilakukan Wang Ling adalah memahami segala rahasia yang tersimpan di dalam tubuh fisik dari Mali. Berbekal teknik meditasi spiritual yang dikuasainya, Wang Ling kemudian beralih ke dalam lautan kesadaran di mana ia kembali bertemu dengan pedang Xiao Jian dan mutiara Tianni. Anehnya, di lautan kesadaran tersebut Wang Ling menemukan petir merah dengan level kekuatan ekstrim yang bisa bergerak liar melawan hukum jika tidak segera ia murnikan. Jadi, kekuatan petir merah tersebut tidak bisa diremehkan dan bahkan bisa membangkitkan mutiara Tianni dan pedang Xiao Jian. Lebih gila lagi, jika petir merah mampu tubuh sebesar lautan-lautan kesadarannya, maka hukum di dunia bisa menjadi pucat saat menghadapi Wang Ling. Semakin dalam Wang Ling bermeditasi untuk memulihkan lukanya, ia lantas memasuki alam mutiara Tianni untuk bertemu dengan roh kedua orang tuanya. Berhubung Wang Ling sedang dalam mode Mali, ia memperkenalkan diri kepada roh kedua orang tuanya dengan menegaskan bahwa ia adalah Tizu, sang putra mereka tercinta. Kesedihan mendalam jelas mendekap jiwa dan hati Wang Ling, seraya bergumam bahwa ia pasti akan kembali ke keluarga Zhou hingga menemukan keberadaan Teng Huayuan. Baginya dendam harus dibayar tuntas. Ibarat kalau ia kehilangan mata, maka harus pula dibalas dengan menghilangkan mata. Proses meditasi yang dilakukan Wang Ling terus berlanjut ketika ia membuka sepotong besi berkualitas tinggi yang diamankannya dari tas penyimpanan murid Ge Yang dan Su Hao. Sayangnya Wang Ling menyadari bahwa ia tidak bisa membuat pedang dengan besi berkualitas tersebut sehingga hanya mampu memurnikan energinya saja. Dengan cara tersebut ranah kultivasi Wang Ling kini meningkat ke tahap tengah pembangunan pondasi dan langsung menceritakan kepada Abah Situnan. Bermodal ranah kekuatan yang sudah mengalami banyak peningkatan, Wang Ling mengaku bisa merekrut bisu manapun hingga mengendalikan jiwa-jiwa spiritual selama di ruang pertempuran asing. Sementara itu, di wilayah negara terbakar, 3 orang praktisi sedang terbang menuju pegunungan Jinsan untuk mencari buah emas terbakar alias Jujin. Buah tersebut memiliki khasiat untuk menetralkan udara yang masuk ke dalam tubuh, karena wilayah negara terbakar yang penuh dengan gunung berapi tidak baik untuk kesehatan. Buah Jujin nantinya bisa memurnikan pil peleburan roh yang bisa dimanfaatkan setiap orang agar bisa menjaga kondisi tubuh selama tinggal di wilayah negara terbakar yang ekstrim. Akan tetapi keberadaan buah tersebut tidak mudah untuk dijangkau karena berada di dalam kawah berapi yang sangat berbahaya. 3 praktisi yang pada akhirnya mendarat di titik kawah Gunung Jinsan tidak langsung bergerak turun karena sadar akan risiko yang harus dihadapi. Tapi bunga emas terbakar yang mereka cari ternyata keburu diambil oleh Wang Ling yang nekat mencabut hingga ke akar-akarnya. Perbuatan Wang Ling lantas membuat 3 musuh tersebut marah besar karena ia dianggap terlalu berlebihan mengambil bahan spiritual yang langka. Biasanya, setiap sekte hanya berani memetik maksimal 10 buah emas terbakar demi menjaga kelestariannya agar bisa diwariskan ke anak cucu. Akan tetapi Wang Ling malah mengambil semuanya sehingga ia harus mendapatkan serangan keroyokan dari 3 praktisi negara terbakar. Menariknya dari 3 praktisi yang sukses dihancurkan Wang Ling, seketika dengan petir merah muncul 1 orang penyusup yang nyaris mampu mengelabuinya. Namun karena Wang Ling bisa mengetahui gerak-gerik penyusup tersebut, ia langsung menangkapnya dan mengetahui bahwa anak muda itu adalah Su Ligao, seorang murid dari sekte Tianggang, negara budidaya tingkat keempat. Dalam keadaan semacam itu, Wang Ling teringat dengan pesan pemakan jiwa bahwa ketika ia berhasil keluar dari medan perang asing dan kembali ke dunia nyata, maka pasti akan dianggap sebagai iblis. Wang Ling yang melihat Ligao banyak omong dan banyak cincong itu menjebaknya di dalam gua meditasi untuk dimurnikan. Jadi sebenarnya Ligao ini merupakan jiwa pengembara yang dahulu saat masih hidup berada di ranah kultivasi jiwa yang baru lahir. Maka dari itu Ligao mengancam Wang Ling akan menghabisinya saat itu juga apabila ia masih saja ditahan dengan sangat menyebalkan. Akan tetapi Wang Ling memilih diam saja sambil meracik bunga emas terbakar yang membuat Ligao semakin berisik. Sampai pada akhirnya Wang Ling ingin melahap jiwa pengembara Ligao agar ia bisa menemukan Teng Huayuan dengan cepat dan menghabisinya.
Tak butuh waktu lama bagi Wang Ling untuk menyerap esensi energi Li Gou hingga menghilangkan kesadaran aslinya sehingga anak muda tersebut hilang ingatan. Wang Ling lantas berjalan menuju bunga emas terbakar untuk memunikannya dengan bantuan energi dari mutiara Tiani yang tersimpan di dalam tubuhnya. Wang Ling paham betul kalau Li Gou sebenarnya memiliki bakat luar biasa sehingga ia segera mengujinya dengan mengeluarkan sejumlah hewan spiritual seperti beruang. Hewan-hewan tersebut diperintahkan Wang Ling untuk memangsa Li Gou agar kekuatan rahasia dalam jiwa pengembara itu bisa dikeluarkan lalu kemudian diserap olehnya. Li Gou yang dikurung oleh Wang Ling benar-benar tak bisa kabur kemanapun sehingga terpaksa ia memamerkan keterampilan bela dirinya. Hewan spiritual yang bergerak di bawah kendali Wang Ling berhasil dihabisi oleh Li Gou meski ia harus rela kehilangan kesadaran iblisnya. Sejurus kemudian bunga emas terbakar milik Wang Ling berhasil dimunikan ke dalam mutiara Tiani, sedangkan Li Gou masih berada dalam keadaan marah besar. Wang Ling yang sudah bisa mengendalikan kesadarannya lantas memasukkan Li Gou ke dalam kepingan besi yang dibawanya dari medan pertempuran asing. Proses pemulihan tubuh Wang Ling tidak berhenti sampai di situ karena ia kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah tanah yang tampak gersang. Di sanalah ia bertemu dengan 3 anak buah yakni Zihong, Lin Tao, dan Xiong yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari harta karun di dunia nyata. Kedatangan Wang Ling jelas membuat mereka semakin terkejut karena kekuatan yang dipancarkan jauh lebih gila dari sebelumnya. Dan keadaan sedikit takut, Xiong kemudian memberikan sepotong batu giok dari aula pemunihan senjata yang begitu berharga bagi kuil Dewa Perang karena berisi metode pemunihan yang terperinci. Sementara itu Lin Tao melaporkan bahwa ia gagal mengambil peta yang dibutuhkan Wang Ling karena tersimpan di lantai atas Pavilion Sutra. Lin Tao yang melihat sorot mata Wang Ling jelas ketakutan dan berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan baik jika ia diberi waktu 10 hari lagi. Akan tetapi Wang Ling yang sudah menyandera darah jiwa ketiga murid tersebut tidak mau tahu dengan alasan mereka. Pokoknya harus bisa membantu mencari harta karun di dunia nyata. Dan ketika giliran Zihong berbicara, ia melaporkan bahwa teknik rahasia Shinto di kuil Dewa Perang juga belum bisa didapatkannya. Nona Zihong lantas menyarankan agar Wang Ling mengambilnya sendiri karena kuil dewa tersebut akan menganggapnya sebagai maliang. Nah, mendengar saran dari Zihong tersebut, Wang Ling sepakat untuk terbang ke kuil Dewa Perang asalkan semua tugasnya berhasil diselesaikan. Jika gagal, ia mengancam tidak akan pernah mengembalikan darah jiwa dari ketiganya. Tapi Wang Ling tidak semudah itu dibodohi oleh 3 anak buahnya karena ia tahu perjalanan masuk ke dalam kuil Dewa Perang pasti penuh dengan tantangan. Jika Wang Ling nekat menerobos tempat itu, maka dikhawatirkan penyamarannya sebagai mali akan ketahuan dan bisa menimbulkan malapetaka. Dalam perjalanan tersebut Wang Ling juga menjadi sadar kalau Lin Tao, Zihong, dan Xiong pasti bisa melakukan kong kali kong. Hingga pada akhirnya Wang Ling dicegat oleh seorang dewi dari kuil Dewa Perang yang mendesaknya agar segera mengembalikan darah jiwa 3 muridnya. Setelah sebelumnya pergi menjauh dari kuil Dewa Perang karena takut ketahuan identitas aslinya, Wang Ling tak menyangka kalau di tengah perjalanan ia dicegat oleh seorang dewi. Dialah Feng Luan, leluhur kuil Dewa Perang yang ranah kultivasinya berada di tahap awal jiwa baru lahir. Wanita tersebut sejatinya merupakan guru dari salah satu murid kuil Dewa Perang sehingga ia sangat kesal saat tahu kalau Wang Ling mengambil darah jiwa mereka. Murid yang dimaksud Feng Luan adalah senior Zhou Zihong yang darah jiwa disandra oleh Wang Ling yang kini diminta untuk dikembalikan. Meski sedikit berat untuk menurutinya, namun Wang Ling tak mau harus mengembalikannya karena ia sadar kalau Feng Luan punya ranah kultivasi yang sulit ditaklukkan. Di balik kemarahannya terhadap Wang Ling, leluhur Feng Luan tak lupa mengucap terima kasih terlebih dahulu karena Zihong dan murid kuil Dewa Perang lainnya telah diselamatkan dari medan perang asing. Wang Ling lantas bersedia mengembalikan darah jiwa milik Zihong, asal dengan syarat ia dibebaskan tanpa harus dihukum karena dianggap telah melakukan kesalahan. Wang Ling meminta syarat agar ia dipersilakan pergi sejauh 1000 mil, baru ia mau mengembalikan darah jiwa milik senior Zihong. Tanpa banyak pertimbangan, leluhur Feng Luan menyepakati permintaan Wang Ling sehingga ia langsung terbang secepat buruk sehingga sejauh ribuan mil.
Wang Lin rupa-rupanya tak mau berurusan lebih jauh dengan Feng Luan karena ia sadar ranah kultivasinya sama sekali belum sepadan. Di sisi lain Feng Luan yang akhirnya menerima darah jiwa milik Ziho cukup heran dengan Wang Lin karena meski baru sampai di tahap tengah pembangunan pondasi namun sudah punya hati yang sangat bijaksana. Di waktu yang bersamaan sejumlah murid perempuan kuil Dewa Perang sedang berada di dalam bangunan untuk memurnikan esensi api obat mujarab yang diyakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akan tetapi tungku raksasa yang memasak ramuan tersebut mampu memberontak dengan sangat keras sehingga memaksa murid laki-laki untuk ikut turun tangan. Usut punya usut, reaksi mengerikan dari dalam tungku tersebut terjadi karena adanya pencuri yang berniat ingin mengambil alih ramuan mujarab dari sana. Ramuan yang dikenal dengan istilah Dain Li dan bermutu tinggi harus selalu dijaga oleh murid-murid kuil Dewa Perang karena mempunyai rahasia dahsyat yang tersembunyi. Beruntung senior Muwan datang di saat yang tepat sehingga bisa memberikan bantuan untuk mengendalikan tungku obat mujarab. Tapi masalah besar tidak berhenti sampai di situ. Karena salah satu murid terbaiknya yakni Nona Wan diduga sedang dalam bahaya karena mengejar pencuri. Kita bergeser ke keadaan Wang Lin yang kabur dari pertemuannya dengan Feng Luan. Ia terbang menyusuri hutan wilayah negara api sambil merancang rencana yang akan dilakukan. Dia sadar kalau melawan praktisi dari tahap jiwa baru lahir, maka akan sangat membahayakan dirinya. Belum lagi ia masih menunggu Lin Tao menemukan peta wilayah dunia bawah agar ia bisa lebih leluasa menemukan cara untuk membalaskan dendam terhadap Hua Yuan. Sampai pada akhirnya Wang Lin yang menggunakan memori ingatan Maliang kepikiran bahwa ia harus pergi ke kota Sigufang yang merupakan pasar lelang di negara api. Jika ia pergi ke sana maka kemungkinan peta yang dibutuhkannya bisa dengan cepat ditemukan tanpa harus menunggu upaya yang dilakukan Lin Tao. Tanpa pikir panjang, Muwan dan kawan-kawannya menuduh Wang Lin sebagai pencuri yang telah nekat menerobos ke wilayah yang terlarang. Bahkan, Wang Lin dianggap sebagai penyamar handal sehingga Muwan meminta anak buahnya agar tidak mudah terkecoh dengannya. Hingga tiba-tiba Nona manis Wan muncul dari arah belakang untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Dia menegaskan bahwa pencuri yang mereka cari bukanlah Wang Lin karena ia sendiri sudah mengantongi ciri-cirinya. Beruntung, Wang Lin juga tidak mudah terprovokasi dengan serangan dadakan yang sempat dilepaskan oleh Muwan dan yang lainnya. Kesalahpahaman di antara mereka segera bisa diselesaikan dengan hati yang bijak dari seorang Wang Lin meski sudah dituduh jadi pencuri namun bisa memahaminya. Di sisi lain Nona cantik Wan malah berharap bisa berjumpa lagi dengan Wang Lin terutama di konvensi kota Gogubu yang akan digelar sebentar lagi. Aduh agak susah ya penyebutannya. Nah harapan itu seketika membuat Wan salah tingkah karena seakan-akan begitu ngarep banget bisa bersama Wang Lin lebih lama. Nah mungkinkah Wang Lin udah mulai punya fans ciwi-ciwi? Nah, sejurus kemudian Wan Muwan dan yang lainnya langsung melanjutkan proses perburuan pencuri. Sedangkan Wang Lin merasakan ada sesuatu yang mencurigakan tengah bersembunyi di belakangnya. Lelaki bertopi toga tersebut merupakan Sun Yogu dari sekte setan jahat yang sebelumnya telah membututi Wang Lin kemanapun ia pergi. Yogu menjelaskan kalau ia sedang dikejar-kejar oleh murid-murid dari negara api yang memaksanya untuk selalu bersembunyi. Berhubung Yogu melihat Wang Lin punya potensi yang sangat luar biasa, sambil menjahit kata-kata rayuan maut yang diplomatis, ia mengajak Wang Lin untuk bekerja sama. Sebaliknya mata batin Wang Lin mengetahui kalau Yogu berasal dari tahap akhir pembangunan pondasi sehingga ia berharap bisa mendapatkan senjata ajaib kekuatan ilahi dari sekte setan jahat. Yogu yang merupakan seorang penjahat diam-diam memperhatikan kekuatan tersembunyi Wang Lin yang sulit untuk ditebak. Sebab meski Wang Lin berada di tahap tengah pembangunan pondasi, namun kekuatan anak muda itu memancar lebih besar daripada Yogu. Pertemuan tak sengaja itu lantas dimanfaatkan Wang Lin untuk meminta Yogu agar mengajaknya bertemu dengan ketua sekte setan jahat yang mungkin bisa diajak kerjasama. Tentu saja permintaan Wang Lin langsung disambut licik oleh Yogu yang mengarahkannya untuk menuju ke pintu teleportasi. Namun untuk membuka teleportasi yang dimaksud Yogu, maka Wang Lin harus memberikan batu spiritual berkualitas tinggi. Tanpa menaruh curiga sedikit pun Wang Lin langsung menyetujuinya sehingga Yogu segera melempar satu keping batu ilahi ke udara yang dikirim ke salah satu temannya.
Sejurus kemudian keduanya terbang menuju titik teleportasi yang dijanjikan Yogu meski sebenarnya ia memiliki niatan jahat terhadap Wang Lin. Lelaki bertoga ala sarjana tersebut meminta Wang Lin untuk tetap tenang meski harus melewati pegunungan berapi yang sangat panas dan berbahaya. Hanya saja mata batin Wang Lin tidak bisa dibohongi oleh kata-kata manis Yogu karena ia mampu melemparkan sindiran menohok kepada Yogu. Jadi Wang Lin sebenarnya tahu kalau Yogu seorang pencuri yang penuh tipu daya sehingga ia saat itu terbang dalam keadaan sangat waspada. Hingga tiba-tiba Wang Lin dicegat oleh seniornya Yogu yang menganggapnya kalau kedatangannya bisa mengacaukan rencana menguasai negara api. Yang akan tetapi Yogu mencoba menjelaskan siapa Wang Lin sebenarnya yang bisa dimanfaatkan mereka untuk melawan Muwan, Wan dan yang lainnya. Sempat melepaskan serangan ke arah Wang Lin dengan sangat mengagetkan, senior Yogu pada akhirnya mulai paham dengan rencana adiknya yang ingin kong kali kong dengan anak muda tersebut. Tapi Wang Lin jelas tak tinggal diam saat mengetahui kalau ia ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Melihat seniornya terbunuh, Yogu langsung menggunakan teknik pelarian di dalam bumi yang membuat Wang Lin kehilangan jejak. Akan tetapi Wang Lin mencoba mengambil hikmah dari pertarungan tersebut dengan meminta Ligo untuk menelan kabut hitam yang ditinggalkan senior Yogu. Sempat ragu bisa menahan kabut tersebut, Ligo ternyata bisa melahapnya yang membuat ia merasa punya kekuatan lebih untuk bisa kabur dari sandera Wang Lin. Namun kenyataannya, teknik petir Wang Lin tetap bisa menangkap Ligo yang sempat berusaha kabur, sehingga harus selalu menjadi bawahannya. Sementara itu Yogu berlari kencang di dalam perut bumi sambil memikirkan siapa sebenarnya Wang Lin mengapa bisa punya kekuatan yang sangat mengerikan. Wang Lin berusaha untuk segera menangkap Yogu karena ia ingin merebut teknik pelarian di dalam bumi yang bisa bermanfaat di kemudian hari. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya Yogu malah tidak bisa memaksimalkan keahliannya sehingga ia malah terjebak di dalam lautan magma pegunungan negara api. Adapun Wang Lin yang terbang bersama Ligo dikasih kabar kalau di dalam magma tempat Yogu muncul terdapat kekuatan rahasia yang sangat mencurigakan. Oleh sebab itu Wang Lin tidak gegabah menyerang Yogu melainkan mengintai dari kejauhan hingga makhluk misterius di dalam magma melahap Yogu. Seberes mengambil harta karun milik Yogu, Wang Lin berniat untuk pergi menjauhi tempat tersebut karena sadar akan bahaya besar yang mengancam. Akan tetapi makhluk misterius itu keburu muncul dan mengepungnya, sehingga ia harus berjuang lebih keras lagi untuk menyelamatkan diri. Monster yang menghuni magma pegunungan negara api wujud menyerupai singa namun bertanduk layaknya kambing. Kekuatan makhluk tersebut sangat dahsyat yang membuat Wang Lin sampai harus mengeluarkan mutiara api pelindung agar bisa lepas dari terjangan monster singa api. Berbekal kemampuan kultivasinya yang bisa menembus ruang dan waktu, Wang Lin sukses memasuki ruang kesadaran monster api yang penuh dengan para praktisi. Monster api memakan begitu banyak master karena bisa membuat mereka bertahan hidup lebih lama serta kekuatannya yang gila bisa selalu dipertahankan. Akan tetapi monster-monster menyerap esensi energi para master bukan dengan tubuhnya sendiri, melainkan dengan memanfaatkan bola-bola api. Benda itulah yang kemudian memancing mutiara Tiani milik Wang Lin aktif secara tiba-tiba untuk memberikan reaksi terhadap kemunculan puluhan bola api. Kekuatan bola api yang terus disuntikan energi berbahaya dari para monster semakin besar memancarkan energi yang sulit dipahami oleh Wang Lin. Akan tetapi, pada akhirnya mutiara Tiani bisa mengalahkan bola api tersebut, bahkan menyerap esensi energi yang terkandung di dalamnya. Alhasil mutiara Tiani yang semula berwarna hijau kini berubah warna seperti api, lengkap dengan ukiran unik yang menjalani permukaan benda spiritual tersebut. Meski sudah berhasil menaklukkan salah satu bola api, namun masalah Wang Lin belum selesai saat itu juga karena monster api masih berusaha untuk menangkapnya. Mendapati mutiara Tiani dapat melahap Raja Roh binatang api secara brutal, Wang Lin terlihat sangat terkejut sekaligus mengalami kebingungan sendiri apakah ia harus berterima kasih karena mutiara itu telah menyelamatkan nyawanya ataukah ia harus membencinya karena mutiara itu telah menempatkan diri Wang Lin dalam bahaya besar. Terlepas dari kebingungan tersebut, Wang Lin masih harus menghadapi serangan monster api yang diarahkan kepadanya sehingga ia pun dengan cepat kabur dari tempat tersebut sampai menembus formasi segel yang otomatis membuat para monster api itu tidak bisa mengejar Wang Lin lagi.
Melihat segel formasi itu tidak bisa ditembus oleh kumpulan monster api, Wang Lin buru-buru meninggalkan tempat itu sembari memutuskan akan menunggu Lin Tao memberikan peta yang diinginkannya. Pada saat yang sama peninggalan Wang Lin, para monster api itu berusaha sekuat tenaga mereka untuk mendobrak segel penghalang sehingga perlahan formasi segel itu pun mulai hancur dan terjadilah ledakan besar di tempat tersebut yang auranya sampai bisa dirasakan oleh para tetua di negeri api. Untuk mengatasi insiden tersebut, para tetua kemudian berdiskusi tentang cara penanganan yang harus dilakukan, di mana saat itu tetua kepala yang berwenang memberikan putusan bahwa para tetua diharuskan memperkuat segel dan menutup gunung berapi di perbatasan wilayah masing-masing. Beralih ke tempat lain, di salah satu dataran negeri api telah ditemukan banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat terkena dampak buruk dari serangan para monster api yang berhasil merusak segel formasi gunung berapi. Di antara mayit-mayit itu, tampaklah seorang bocil yang sedang ketakutan sendiri yang kemudian tiba-tiba dihampiri jiwa piaraan Wang Lin yang siap menerkam menjadikannya mangsa. Akan tetapi tindakan jiwa piaraan Wang Lin itu dapat digagalkan seketika karena ternyata jiwa piaraan itu malah keburu tertangkap kekuatan Wang Lin hingga menariknya kembali ke dalam cengkraman sang tuan. Begitu kembali ke hadapan Wang Lin, jiwa piaraan itu dibuat tanda tanya terhadap tindakan Wang Lin yang bisa menemukannya dengan cepat, sehingga aksi pelarian dirinya lagi-lagi gagal dan harus kembali bertuan kepada Wang Lin. Seketika itu juga jiwa bernasib malang itu langsung memohon ampun kepada Wang Lin atas upaya pelarian dirinya, sehingga membuat Wang Lin memperingatkan jiwa piaraannya itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun meski dalam mulut jiwa piaraan itu mengucapkan maaf, jauh di dalam hatinya ia mempertanyakan bagaimana Wang Lin bisa menemukannya padahal sudah kabur sangat jauh. Setelah beberapa saat mendapatkan ampunan Wang Lin, jiwa piaraan itu tampak dikejutkan dengan dua catatan teknik bela diri rampasan Wang Lin yang saat itu menjelaskan bahwa ada 6 tingkat Great Freedom Shura, di mana untuk melatih teknik tersebut Wang Lin diharuskan untuk membunuh 1 orang setiap harinya. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, jiwa piaraan Wang Lin langsung tersenyum senang karena itu artinya dia bisa punya kesempatan untuk melahap jiwa baru juga. Oleh sebab itulah jiwa piaraan itu langsung melontarkan kalimat pujiannya terhadap Wang Lin dengan harapan bahwa Wang Lin akan sungguh-sungguh melatih teknik tersebut. Mendengar ucapan selamat seperti itu, Wang Lin kemudian mematahkan harapan jiwa piaraannya yang seketika itu juga memberitahukan bahwa teknik bela diri tersebut berasal dari Master Sun Yu Chai yang jiwanya telah dilahap oleh piaraan Wang Lin duluan. Tidak hanya itu, Wang Lin juga menilai bahwa teknik tersebut tidak terlalu bagus untuk dipraktekkan, sehingga otomatis membuat jiwa piaraan Wang Lin itu berubah jadi kecewa dan tidak berapi-api lagi. Ia pun jadi sependapat dengan Wang Lin tentang kualitas teknik tersebut ketika Wang Lin memeriksa salah satu catatan itu dan mendapati adanya keanehan. Meskipun jiwa piaraan Wang Lin sekarang sudah menilai kalau teknik tersebut kurang berkualitas, Wang Lin sendiri tampak penasaran dengan catatan itu yang seketika mengingatkannya pada ucapan Abah Situnan yang pernah memberitahukan bahwa 10 teknik melarikan diri termasuk di antaranya 5 elemen teknik melarikan diri pada zaman dulu pernah dianggap sebagai kekuatan goib super hebat yang tak tertandingi. Sehingga hal itu pun lantas membuat Wang Lin jadi berkesimpulan bahwa meskipun catatan teknik melarikan diri yang didapatkan tidak terlalu bagus, tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik pelarian diri lainnya. Kesimpulan Wang Lin ini pun pada akhirnya membuat dia langsung ambil posisi untuk melatih teknik pelarian diri tersebut. Setelah melatih teknik tersebut, Wang Lin merasa sedikit bangga terhadap tubuh barunya karena dapat melatih teknik pelarian diri bumi semu tanpa mengalami kecanggungan sama sekali. Sementara itu di sisi lain sejumlah kultivator tampak sedang bekerja sama memperkuat segel gunung berapi supaya monster api yang berada di dalamnya tidak keluar dan menciptakan bahaya yang lebih besar. Setelah mengerahkan seluruh kemampuan terkuatnya, para kultivator itu pun berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka, namun tanpa diduga sesaat kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sekelompok monster api yang berhasil merusak segel formasi dan naik ke permukaan gunung sehingga menyebabkan negeri api jadi makin kacau balau.
Akibat dari kekacauan itu negara api jadi porak-poranda sehingga tempat tersebut berubah menjadi tempat yang tidak layak tinggal yang ujung-ujungnya membuat para penduduk negeri harus mengungsi ke negara tetangga. Situasi ini pun memancing perhatian dua kultivator sekte Luohe yakni Li Muwan dan kakaknya yang saat itu merasa sangat prihatin terhadap kesengsaraan umat manusia yang disebabkan oleh munculnya monster api. Ketika sedang mengungkapkan rasa perhatiannya itu terhadap semua warga negara api, Li Muwan dan kakaknya kemudian mendapatkan panggilan WhatsApp dadakan dari salah satu tetua yang mengharuskan mereka untuk segera berkumpul di sekte. Setibanya di sekte Luohe, tetua yang tadi memanggil segera mengumumkan berita penting tentang sekte Luohe yang telah bergabung dengan sekte-sekte lainnya dan membentuk sebuah aliansi untuk mengatasi permasalahan tentang bencana yang disebabkan oleh monster api, di mana hasil dari penggabungan sekte-sekte ini kemudian sampai pada suatu keputusan bahwa semua kultivator diharuskan untuk mengungsi bersama-sama ke negara Xuanwu supaya bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya. Nah, mendapati pengumuman tersebut, pro dan kontra dari para kultivator pun mulai terdengar di sana-sini, termasuk Li Muwan yang mengkhawatirkan nasib para manusia biasa yang kemudian membuatnya bertanya langkah apa yang harus para manusia itu lakukan. Dan karena tetua pemberi pengumuman menjelaskan bahwa manusia punya nasibnya sendiri, maka ia pun meminta para kultivator untuk segera mengikutinya alih-alih mengkhawatirkan keadaan para manusia-manusia biasa. Kembali kepada Wang Lin, kini ia tampak sedang disibukkan dengan kegiatan melatih pedang terbangnya di dalam goa supaya suatu saat nanti dia bisa pergunakan untuk melawan para musuh. Setelah berhasil melatih pedang tersebut, Wang Lin yang merasa tidak punya banyak waktu, lantas segera meminta jiwa piaraannya untuk merasuki pedang tersebut dan dia pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dia tuju sebelum bertemu monster api. Namun karena situasi di negara api sedang kacau balau oleh kelakuan para monster api, Wang Lin pun tidak semudah itu untuk bisa mencapai tempat tujuannya. Bahkan keberadaannya yang diam-diam pergi itu terdeteksi oleh para monster sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku hantam antara Wang Lin dan para monster. Di tengah-tengah pertempuran melawan monster api, Wang Lin tiba-tiba dikejutkan dengan tindakan jiwa piaraannya yang mendadak keluar dari pedang sembari mengajukan protesnya dengan raut wajah panik. Melihat kepanikan jiwa piaraannya itu, Wang Lin kemudian memikirkan sebuah solusi jitu untuk menghadapi sekumpulan monster api yang menyerangnya, sehingga didapatlah ide bahwa Wang Lin harus meminjam kekuatan kultivator lain yang bisa membuat dirinya aman untuk sementara waktu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Wang Lin pun segera menuju tempat berkumpulnya para kultivator. Namun sesampainya di sana dia malah dipersulit murid sekte lain yang langsung mencurigainya sebagai orang bermasalah. Mendapat perlakuan seperti itu, Wang Lin kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai Maliang murid kuil Dewa Perang, sehingga murid yang mencegatnya itu pun langsung menyuruh satu rekannya untuk meminta konfirmasi dari murid-murid kuil Dewa Perang apakah benar Wang Lin adalah bagian dari mereka atau bukan. Meskipun pada saat pembuktian identitas Wang Lin sempat dipersulit oleh satu murid kuil Dewa Perang, pada akhirnya pembuktian identitas tersebut terbukti benar setelah bawahan Wang Lin yang ada di perguruan tersebut mengkonfirmasi identitasnya. Dan karena identitas Wang Lin sudah dijamin, maka ia pun bisa terbebas dari tawanan murid sekte tetangga yang mencurigainya. Tidak berselang lama, bawahan Wang Lin yang sudah menjamin keamanan identitasnya itu lalu mengabarkan bahwa Wang Lin diminta untuk datang menemui tetua Feng Luan di kediamannya. Sembari menuju tempat Feng Luan, Wang Lin juga diberi info tentang keadaan Lin Tao yang hingga detik ini belum juga menunjukkan batang hidungnya di depan Wang Lin untuk menyerahkan sebuah peta. Dan ternyata sosok Lin Tao itu kedapatan Feng Luan sedang menyalin peta yang diminta Wang Lin, sehingga membuat dia terpaksa harus menjalani hukuman atas tindakan penjiplakan itu. Sesaat kemudian tibalah Wang Lin di tempat Feng Luan yang seketika itu juga langsung memberi hormat layaknya seorang murid kepada gurunya. Namun di tengah sesi pertemuan itu tiba-tiba
Tiba-tiba saja datang tetua lain yang langsung melancarkan sebuah serangan kepada Wang Lin untuk memberinya sebuah pelajaran. Hal itu dikarenakan tetua tersebut telah mengetahui bahwa kerusuhan yang ditimbulkan oleh monster api itu dipicu oleh Wang Lin, sekaligus mengetahui kalau Wang Lin mengambil alih tubuh Ma Liang di medan perang asing untuk kepentingannya sendiri. Tapi tanpa diduga, kesalahan Wang Lin itu malah dibela oleh Feng Luan yang dengan tegas menyatakan perlindungannya terhadap Wang Lin di depan tetua tersebut. Bahkan Feng Luan sampai menawarkan Wang Lin untuk jadi murid resminya supaya keberadaannya tidak lagi dipermasalahkan oleh tetua itu. Wang Lin, 你可愿做我 Berhubung Wang Lin bersedia untuk menjadi murid resmi dari Feng Luan, tetua penyerang itu pun akhirnya terpaksa harus mundur dan tidak lagi mempermasalahkan tentang keberadaan Wang Lin yang menggunakan identitas sebagai Ma Liang. Selepas kemunduran tetua itu dari tempat tersebut, Wang Lin kemudian diminta untuk hidup sebagai Ma Liang, lalu dia pun dihadiahi sebuah jimat yang merupakan senjata ajaib tingkat jiwa baru lahir yang disempurnakan sendiri oleh ayah Zihong, di mana hadiah tersebut merupakan tanda terima kasih karena Wang Lin telah menyelamatkan Zihong. Tidak lama setelahnya, Wang Lin diberi info penting lainnya oleh Feng Luan, lalu diminta undur diri dari tempat kediamannya. Para tetua dari 4 sekte besar tampak sedang berdiskusi untuk mencari solusi dalam mengendalikan bencana besar yang ditimbulkan oleh segerombol monster api. Pada saat itu salah satu tetua yang paling senior mengusulkan untuk segera melakukan lockdown di wilayah mereka, karena jika tidak maka monster api itu dikhawatirkan akan ikut mengejar sampai ke wilayah pengungsian, yaitu negara Xuanwu. Setelah semua tetua setuju, tetua senior itu pun langsung mengeluarkan perintah untuk seluruh kultivator supaya mereka segera keluar dari perbatasan dan bersiap menuju negara Xuanwu setelah upaya lockdown berhasil. Sementara itu, situasi di perbatasan sendiri sedang dalam kondisi genting-gentingnya, di mana para kultivator dari gabungan sekte-sekte besar itu masih berjuang bersama melawan sekumpulan monster api yang terus menyerang. Tidak hanya itu, para kultivator ini juga dikejutkan dengan bermutasinya sejumlah monster api yang tentu saja menyebabkan kepanikan luar binasa di antara mereka semua. Karena setelah bermutasi, monster api itu jadi bertambah kuat. Para kultivator itu pun cepat-cepat berusaha kabur dari perbatasan. Tapi sayangnya upaya mereka malah dibuat kacau oleh para monster, sehingga terjadilah baku hantam di antara para kultivator dengan monster-monster itu. Akibat dari baku hantam kali ini, beberapa kultivator harus gugur dalam pertempuran, termasuk kakak Limuan yang harus bernasib malang karena dia gagal menghindari serangan-serangan monster api yang begitu ganas, sehingga menyebabkan dirinya terluka parah sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya kakak Limuan ini tentu saja menciptakan kesedihan yang mendalam bagi Limuan yang sekarang tinggal sebatang kara di dunia kultivator. Sementara di sisi lain, para tetua dari gabungan sekte besar kini mulai ambil tindakan dengan membuat formasi penguncian di wilayah mereka. Begitu formasi penguncian mulai diaktifkan, para kultivator di perbatasan mempercepat langkah mereka supaya sekumpulan monster api itu tidak bisa menyusul lagi. Dan untungnya upaya mereka kali ini berjalan dengan mulus, di mana tepat ketika formasi penguncian itu selesai dibuat, sekumpulan monster api yang sejak tadi mengejar pun auto terhalang formasi tersebut. Nah, mendapati situasi ini, para kultivator merasa tenang dan lega karena akhirnya mereka bisa terbebas dari keganasan monster api. Namun di sisi lain, Limuan tampak sangat sedih meratapi kematian kakaknya yang seketika langsung dihibur dan disemangati oleh rekan seperguruannya. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di negara Xuanwu, orang-orang sekte Jingxin tampak sedang bersantai bersama sembari mengobrol banyak hal tentang perkembangan sekte mereka. Tapi sesaat kemudian obrolan santai orang-orang ini pun lantas terhenti karena tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan rombongan pengungsi dari negara api yang begitu datang langsung bertindak seenak jidat dengan mengusir orang-orang pribumi untuk secepatnya angkat kaki dari negara Xuanwu. Karena tetua sekte Jingxin tidak lantas menuruti permintaan para pengungsi, dia pun diberi kejutan lain, yakni sebuah serangan tanda peringatan bahwa dia dan orang-orangnya harus segera pergi.
Mendapat serangan kejutan seperti ini, tentu Sekte Jingxin langsung sadar situasi bahwasanya rombongan pengungsi ini berniat mengambil alih negerinya untuk dikuasai. Sadar betapa bahayanya situasi mereka, tetua itu pun segera memberikan instruksi kepada semua muridnya supaya mereka cepat-cepat melarikan diri dari sekte dan mencari bantuan untuk menghadapi para pengungsi negeri api. Melihat tindakan orang-orang Sekte Jingxin, rombongan pengungsi dari negeri api pun langsung melakukan tindak kekerasan di mana akhirnya terjadilah baku hantam antara kubu pribumi dengan kubu pengungsi yang juga sekaligus menewaskan tetua Sekte Jingxin. Singkat cerita, wilayah Sekte Jingxin telah berhasil dikuasai di mana menurut Wang Lin, hal semacam itu merupakan sesuatu yang dianggap lazim di dunia kultivator, yakni kekuatan pihak lemah yang dibuat tunduk pada kekuatan yang jauh lebih kuat. Setelah menguasai wilayah baru, para tetua aliansi 4 sekte besar lantas memberikan sebuah pengumuman penting kepada para muridnya di mana selama masa pembangunan, yayasan itu setiap orang akan diberi pil sebagai hadiah dan selama periode pembentukan mereka akan diberi senjata ajaib tingkat jiwa baru lahir. Pengumuman ini pun disambut sorak gembira oleh para murid, tapi tidak dengan Wang Lin yang malah berpikir untuk mencari kesempatan untuk kabur ketika terjadi bentrok atau peperangan antara dua negara terjadi nanti. Selagi Wang Lin tenggelam dalam pemikirannya sendiri, tetua Feng Luan ikut melengkapi pengumuman barusan di mana dia memberitahukan bahwa selain mendapat senjata ajaib, para murid juga akan mendapat sebuah jimat giok yang nantinya akan berfungsi untuk mencatat jumlah musuh yang mereka habisi. Bagi para murid yang berhasil membasmi ratusan murid di tahap kondensasi Qi tingkat 5, mereka akan mendapatkan balok kering batu spiritual tingkat menengah, sedangkan jika berhasil membasmi 20 orang dalam tahap pembangunan pondasi, maka akan dihadiahi 10 botol ramuan. Nah, setelah menyampaikan pengumuman itu, Feng Luan kemudian membagikan jimat giok itu kepada para murid. Selain Feng Luan, masih ada tetua dari sekte Luo He yang juga turut menyampaikan pengumuman di mana dia mengatakan bahwa siapapun yang membasmi musuh paling banyak di setiap bulannya, maka orang tersebut berhak untuk menerima Tian Li Dan atau pil surga jarak jauh. Pengumuman ini pun tentu membuat para murid semakin bersemangat untuk membasmi musuh sebanyak-banyaknya, termasuk Wang Lin yang seketika bertekad dalam hati untuk mendapatkan pil tersebut, sekaligus memastikan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang naik tingkat ke tahap jiwa lahir. Berhubung semua pengumuman penting telah disampaikan, para tetua pun menyatakan bahwa waktu peperangan resmi dimulai yang seketika langsung membuat para murid bergegas ke lokasi perang sesuai pembagian wilayah yang didapat. Sementara murid-murid lain menuju titik tujuan mereka, Wang Lin tampak masih berdiam diri ke tempat mereka. Kebetulan saat itu dia menerima pesan dari gurunya alias Feng Luan yang memberitahukan bahwa peta yang disalin Lin Tao untuk Wang Lin ada di tangannya dan baru bisa Wang Lin dapatkan jika dia mampu membasmi musuh di tahap pembentukan pondasi sebanyak 150 orang sebelum perang berakhir. Meskipun Wang Lin tampak tidak begitu senang dengan persyaratan yang diajukan oleh Feng Luan, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba memenuhinya demi bisa mendapatkan peta yang disalin Lin Tao untuknya. Beberapa waktu kemudian sampailah Wang Lin di medan peperangan, di mana saat itu dia bergabung dalam sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang kultivator senior dari sekte roh jahat yang seketika mengupdate situasi terkini, lalu memerintahkan Wang Lin dan yang lainnya untuk berpencar mencari musuh. Setelah Wang Lin dan anggota lainnya berpencar, ketua kelompok yang bernama Zhang Zili itu pun mengeluhkan tugasnya yang ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Selang beberapa waktu, Wang Lin yang tengah berjaga menunggu kedatangan musuh ke wilayah tersebut tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sekelompok murid sekte Jingxin beserta bala bantuannya dari negeri Xuanwu yang saat itu tampak sangat berapi-api untuk melawan rombongan pengungsi dari negeri api. Menyadari kedatangan mereka, Wang Lin dan rekan-rekan satu kelompoknya langsung sigap untuk menghadang sehingga terjadilah baku hantam di antara dua kubu itu. Namun yang mengejutkan, baku hantam itu ternyata berhasil membuat Zhang Zili terkurung dalam formasi musuh sehingga membuat Wang Lin melakukan tindak penyelamatan dengan membasmi para musuh secara brutal.
Melihat rekan-rekan seperjuangannya meninggoy secara mengenaskan, orang-orang negeri Xuanwu lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran karena merasa ada yang salah dengan teknik penyerangan lawan barusan. Tapi pada waktu yang bersamaan, pemimpin kelompok Wang Lin yang sedang terkurung itu kini berhasil membebaskan dirinya dari formasi musuh, sehingga begitu bebas, dia langsung memburu orang-orang negeri Xuanwu yang berusaha melarikan diri dan membasmi sebagian besar dari mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan berhubung orang-orang yang melarikan diri itu tersisa 2 orang, maka Wang Lin kembali bertindak dengan membasmi sisa musuh itu secepat mungkin. Melihat bagaimana Wang Lin membasmi musuh segampang itu, Zhang Zili lantas menaruh curiga terhadap Wang Lin bahwa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sesungguhnya. Sesaat kemudian Zhang Zili diberitahu Wang Lin tentang keberadaan musuh lain yang hendak datang, sehingga dia buru-buru meminta anggotanya yang lain untuk segera ikut meluncur mengikuti Wang Lin. Tidak berselang lama sampailah Wang Lin dan rekan satu timnya di lokasi munculnya para musuh yang saat itu sedang terlibat baku hantam dengan orang-orang negara api. Nah, mendapati situasi itu, Wang Lin dan yang lain pun langsung saja bahu-membahu membasmi para musuh, sehingga sebagian orang anggota musuh mulai bertumbangan. Tindakan pembasmian anggota musuh yang dilakukan oleh Wang Lin dalam sekejap tentunya membuat tetua kubu musuh menjadi penasaran dengan kemampuan Wang Lin yang bisa secepat itu menghabisi orang-orang, padahal tingkat kultivasinya baru di ranah pembentukan pondasi. Situasi ini pun lantas membuat orang tersebut memerintahkan sejumlah bawahan terkuatnya untuk memburu Wang Lin, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi yang mengejutkan, tepat ketika Wang Lin diserang secara bersamaan oleh sekelompok musuh itu, tiba-tiba saja para musuh itu pun bertumbangan karena gugur duluan di tangan Wang Lin, sehingga hal tersebut membuat jiwa piaraan Wang Lin menjadi sangat bahagia melihat banyak mangsa. Di sisi lain, gugurnya sekelompok pemburu Wang Lin ini membuat tetua pihak musuh semakin geram dan mendendam, sehingga dia langsung mengutus kaki tangannya yang lain untuk memburu Wang Lin sampai dapat. Akan tetapi gerakan Wang Lin yang tidak kalah cepat dari sebelumnya itu membuat si pengejar harus merasakan juga bagaimana capeknya kejar-kejaran hucu-kucu hotahi dengan Wang Lin, apalagi saat ini Wang Lin menggunakan teknik melarikan diri ke dalam bumi, sehingga membuat si pengejar cukup kesulitan untuk menangkapnya. Dan tepat setelah kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, pada akhirnya Wang Lin dilempari sebuah serangan mematikan oleh pihak musuh.